ayat ini perlu ya. Ayat ini perlu dibaca oleh anggota legislatif. Nggih, Ya. nggih. Calon anggota legislatif yang sekarang ini ya, Iya, iya, nggih. yang sedang berkuasa di level manapun, Masya Allah. sebaiknya membaca ini. Nggih. Sebaiknya membaca ini. Ya. Kenapa itu, Prof? Nggih. Nah, karena apa? Karena ini ayat ini dibaca, ya, yang sering dibaca. Lalu setiap selesai membaca, Nggih. itu mengingat-ingat Rasulullah waktu membaca itu. Masya Allah. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad yang beliau ini ikut merasakan kalau saya sedih, ikut sedih. Ya Allah. Nggih. Jadikan saya berakhlak seperti itu. Nggih, nggih. Jadi kalau nanti ya Anda baca ini, direnungkan, minta kekuatan kepada Allah, ya, kekuatan kepada Allah untuk bisa mencontoh Nabi, sehingga kita bisa mencontoh Nabi ini. Saya yakin jadi penguasa pun dia selamat, penguasa pun dia dicintai orang. Ya Allah, gitu ya, Prof. Ya, Nggih. ya. Nggih. Yang legislatif ya. Nggih. Saya doakan yang sudah legislatif terpilih lagi. Amin, amin, amin. Yang sekarang sedang lagi caleg ya, Nggih. itu. Saya doakan yang mencontoh Rasulullah yang ada dalam ayat ini, saya doakan, ya Allah, siapapun caleg yang akhlaknya seperti dalam laqad ja'akum ini, Nggih. mudahkan ya Allah bisa gol sampai menjadi anggota DPRD atau DPR pusat. Amin. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi setiap baca ayat ini kemudian diingat-ingat Nabi itu kalau ada, ya makanya gini, kalau masih sakit itu jangan merasa sendirian. Nabi ikut sakit. Ya Allah. Nggih. Ya. Nggih. Kalau Masya Allah sudah banyak lah. Sekarang kalau jadi anggota DPR, orang itu sepanjang hidupnya itu memang nggak mentoloan ya, nggak sampai hati, kasihan gitu. Orang lain itu sakit, ya Allah sakit, betapa sakitnya dia itu ya. Dia nggak ada yang dimakan hari ini, gimana rasanya ya. Kemudian dia datang, jadi ikut ya, punya empati lah namanya. Gitu. Jadi ya kalau memang belum bisa memberi uang ya, Bunda, saya tidak punya duit untuk membantu Anda, tapi saya doa kemudian tolong diamini ya, supaya didoakan, Ya Allah. dijenguk, ya, punya masalah dijenguk. Nah ini sifat Nabi. Nah kalau penguasa itu terus rakyatnya itu tidak ada satupun yang tidak dipantau mana yang itu. Ya. Tiap hari bangun itu siapa lagi yang punya masalah hari ini ya? Apa yang bisa saya lakukan? Wah ya. Tuh. Harisun alaikum bil mu'minin. Dia ini punya keinginan yang menggebu-gebu supaya orang lain itu baik, orang itu sejahtera gitu loh. Baik, orang sejahtera. Harisun alaikum. Ingin sekali orang lain itu baik. Ya. Kalau ada di antara kita ini Mas ya, sebagai orang tua, lihat anaknya itu ikut membersihkan masjid, seneng enggak? Senang, Bro. Senang. Ya. Mengapa? Karena orang tuanya ingin sekali anaknya jadi orang baik. Gitu. Ya Allah. Ada orang tua yang ingin ini, ada orang tua yang ingin anak jadi orang baik. Lalu anak ini bergabung dengan jamaah zikir-zikir gitu. Seneng enggak? Senang, Bro. Senang. Sekarang ada orang tua yang anaknya itu ternyata setiap malam tuh ikut menenggak miras sampai tertidur di jalan-jalan muntah-muntah gitu. Sedih enggak? Sedih banget. Sedih enggak? Nabi lebih sedih daripada orang tuanya. Nah kalau jadi anaknya jadi orang baik, Nabi itu lebih senang daripada orang tuanya.
Melebihi malah. Jadi melihat orang lain baik, ya, itu adalah senyum Nabi. Melihat orang melakukan dosa adalah tangisan Nabi. Maka jangan sekali-kali membuat Nabi menangis. Jangan sekali-kali melihat Nabi menangis. Ini tolong dicek nanti di Muhammad MOH Ali Aziz Channel. Dicari saja judul khutbah itu menggembirakan Nabi. Menggembirakan Nabi, judulnya itu. Itu tentang laqad ja'akum ini. Itu dibahas di sana ya, Ya, Prof ya. Masya Allah. Jadi kalau ingin menggembirakan Nabi, tidak mesti harus dengan selawat yang banyak, enggak. Jadi orang baik saja membuat gembira Nabi. Ya Allah. Nah, coba ya sekarang. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang mukmin itu baik sekali. Lah kalau ada orang akhlaknya seperti ini, Mas. Masya Allah. Yang umumnya orang itu supaya jadi anggota DPR itu perlu biaya yang banyak ya. Ya untuk bendera, ya untuk ini macam-macam. Nah kalau pakai ini insya Allah lah, enggak pakai ini insya Allah. Ya. Yang banyak kan akhlaknya tidak terlalu bagus, kemudian ingin. Lah kalau penguasa jadi RT, jadi RW, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri. Lah kalau ini sifatnya, maka laqad ja'akum itu saya kira perlu dibaca, tidak hanya dibaca tetapi direnungkan, lalu setiap akhir dikatakan, ya Allah, saya ingin Engkau berikan kekuatan supaya saya bisa meniru akhlak Rasulullah ini. Allah. Walaupun orang itu tidak jadi orang baik, tapi setiap selesai sholat itu dia itu ingin seperti Nabi. Ya toh? Wah, stop Mas. Jadi orang ingin jadi Nabi, kepingin akhlaknya seperti Nabi sudah bagus sekali. Masya Allah. Ya. Siapa yang jadi rektor, jadi dekan, jadi kepala sekolah, ini jadi bawahan, oh yes pasti disenangi orang. Ya kita ndak mengemis kasih sayang, ndak. Ya, kita bisa menjadi tauladan sekitarnya itu. Ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka ada aliran tarekat yang menggunakan ayat ini. Santrinya disuruh baca ini. Ya Allah. Baca ini terus, baca ini terus. Saya tidak pernah tahu maksudnya kiai itu, tetapi saya yakin kamu baca saja supaya kamu punya akhlak seperti Nabi. Ya Allah. Soal nanti diberi bonus oleh Allah setelah baca ini, semangat itu, lalu pada tahun ketiga, tahun keempat diberi bonus oleh Allah, didatangi Rasulullah waktu tidur, itu bonus saja. Bonus itu ya, ru'yatun Nabi bonus. Iya, karena itu di dunia saja. Oh, Bonus. Ya Allah. Didatangi Nabi, senang, wajahnya tampan, lalu bau harumnya itu tidak ada merek parfum di dunia yang seperti dia. Kalau kita sempat diajak jabat tangan, itu tangan kita ini bau harumnya itu seperti beberapa hari tidak bisa hilang. Masya Allah. Itu katanya teman-teman yang pernah mimpi. Pernah. Bahkan ketika waktu bangun itu masih bau itu, Bro. Iya katanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nabi Mas. Bukan bintang Hollywood Mas. Bro. Masya Allah. Maka siapapun saya kira perlu membaca ayat ini yang sering-sering. Masya Allah. Saya sudah berusaha juga, jadi saya sering baca ini, kemudian saya ngangan itu mesti gini saja kan, azizun alaihi ma'anitum. Saya menerjemahkannya itu dalam bahasa Inggris Mas. Dengan bahasa Inggris? Iya, karena saya nanti ingin menyampaikannya di Eropa, di Amerika. Jadi azizun alaihi ma'anitum itu grieves to him what you suffer. Masya Allah. Of injury and difficulties. Gitu. Injury and difficulties. Ya, Jadi grieves to him
terasa sakit, terasa berat bagi dia, apa yang kau rasakan? Baik itu sakit fisik ataupun kesulitan-kesulitan. Coba. Luar ya. Ya gitu. Oh Allah give me power ya. To follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. To take him as a real model. Untuk menjadikan dia itu model utama, menjadi uswah gitu. Harisun alaikum itu anxious over you to be rightly guided and beg Allah to forgive your sins. Ya itu. Ya saya selalu mengingat-ingat gitu. Besok supaya menjelaskannya itu enak gitu ya. Jadi rasa ingin sekali kepada kamu itu menjadi orang yang terbimbing. Dan tidak hanya itu, Rasulullah memintakan ampun untuk Anda. Masya Allah, sins tadi. Iya. And beg Allah to forgive your sins. Lalu bil mu'minina ra'ufur rahim, he is very kind and merciful to all believing men, to all believing people. Ya seperti itu. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya seperti ini. Nah itu kita baca. Sekarang ada orang ingin seperti akhlaknya Nabi, baik apa enggak? Baik. Ingin saja baik. Apalagi walaupun gagal. Iya. Ya toh? Ingin. Berarti yang jadikan model kan Nabi, bukan bintang Korea. Iya toh? Masya Allah. Ya, beda. Ya. Ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu an tawakkaltu 'alal rabbil arsyil azim. Hasbiyallah. Ucapkan hasbiyallah. Cukup Allah saja yang menyelesaikan masalah saya. Ya Allah. Kepadanya saya yakin bahwa Allah bisa mengambil alih, wa huwa rabbul arsyil azim. Sebab Ia adalah Tuhan yang menguasai tidak hanya bumi dan langit, tetapi arsy yang raksasa, melebihi raksasanya bumi dan langit. Masya Allah. Wow, itu menggenggam langit, bumi dan aras loh. Aras itu lebih besar dari bumi dan langit tuh Mas. Kita langit dan bumi aja tidak tahu besarnya. Lah Allah bisa menguasai itu. Masa mengambil alih masalahmu yang hanya kecil gitu? Ecek-ecek. Allah ya. Walaupun menurut kita berat. Yang berat itu kan bagi kita, bagi Allah kan enteng. Masya Allah.